Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamida Isni Belajar dengan ujian 03 dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pada pertemuan 4. Yang pertama adalah laba dan rugi. Laba dan rugi adalah indikator utama dari kesehatan keuangan suatu perusahaan tambang. Laba bersih diperoleh dari selisih antara pendapatan yang dihasilkan dari penjualan mineral dan biaya yang dikeluarkan dalam proses penambangan, termasuk biaya operasional, pengolahan, dan pemeliharaan. Di sisi lain, rugi dapat terjadi akibat fluktuasi harga komoditas, biaya eksplorasi yang tinggi, atau masalah operasional. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan, analisis laporan laba rugi penting dilakukan, sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan laba dan meminimalkan rugi. Selanjutnya ada arus kas. Arus kas adalah aliran uang yang masuk dan keluar dari perusahaan. Dalam konteks tambang, arus kas dari aktivitas operasi merupakan hasil dari penjualan mineral, sementara arus kas keluar mencakup pengeluaran untuk biaya operasional dan investasi. Analisis arus kas membantu manajemen dalam merencanakan kebutuhan modal dan memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasinya. Arus kas positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu mendanai kegiatannya dan berinvestasi di masa depan. Sementara kas negatif dapat menjadi sinyal peringatan bagi investor. Selanjutnya ada neraca. Neraca memberikan gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Dalam valuasi tambang, neraca mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset perusahaan tambang dapat terdiri dari sumber daya mineral yang belum terambil, peralatan dan infrastruktur. Kewajiban mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang yang harus dibayar. Dengan membandingkan aset dan kewajiban, investor dapat menilai kesehatan finansial perusahaan dan potensi resiko yang dihadapi. Resiko keuangan seputar rasio lancar dan rasio utang terhadap ekuitas juga sering digunakan untuk menganalisis kekuatan dengan perusahaan. Perhitungan payback period. Payback period adalah waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas yang dihasilkan oleh proyek. Dalam konteks tambang, perhitungan ini sangat penting untuk menilai kelayakan ekonomi suatu proyek penambangan. Metode ini menghitung berapa lama waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali biaya investasi melalui arus kas positif yang dihasilkan dari penjualan mineral. Misalnya, jika investasi awal sebesar $1 juta dan arus kas tahunan yang dihasilkan adalah $250.000, maka payback period adalah 4 tahun. Perusahaan biasanya mengharapkan payback period yang singkat karena hal ini menunjukkan risiko investasi yang lebih rendah. Sekian materi Fatam pada pertemuan 4 yang dapat saya pahami dan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.